Alhamdulillah bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sholat Jumat Masjid Asrul Ramadan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman adalah modal utama. Sebagaimana masjid ini disebut sebagai Masjid Asrul Ramadan, amal yang baik itu didasari dengan iman yang baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keimanan yang luar biasa. Dengan kondisi apapun kita tetap taat billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa qadri khairin Allah Ta'ala. Sudah sepantasnya kita mengucapkan bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin untuk sujud saja sudah tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini Allah berikan kesempatan untuk bisa bersujud kepadanya hari ini, merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Sudah sepakat dan sewajarnya kita mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi akhir zaman yang syafaatnya ditunggu oleh seluruh umat manusia, khusus kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jangan pernah bosan baca sholawat, karena sholawat adalah wasilah, karena sholawat adalah keagungan, karena sholawat bumi ini diciptakan, karena sholawat kita menghantarkan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, tidak lain dan tidak bukan wasilahnya hanya satu, yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat Masjid Asrul Ramadan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali khutbah ini, mari kita senantiasa mengingat agar segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri
dan digunakan di dalam kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat Masjid Hasan amalan sama-sama juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang pemilu 2024, kita sudah mulai melihat tayangan di berbagai media terkait dengan agenda pesta demokrasi tersebut. Tak terkecuali di media sosial, sudah mulai tersebar dengan beragam informasinya. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang bagus untuk sebuah negara yang menjunjung asas demokrasi. Namun di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahunan ini adalah betapa mudahnya seseorang baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan media sosial mulai membuka aib yang tidak sepaham dengannya, melemparkan tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan bahkan mengarah kepada fitnah dan kebohongan. Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wa la tabassuhu wa la yattabu ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum an yaqulu lahu maitan faqad wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing gibah sebagian yang lain. Apakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selain larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang mengumbar aib orang lain sebagaimana sabdanya, ayyukum wazanna fa inna dhanna qad taballi wa la tahassabu wa la tahsabu wa la tabahu wa kunu ikhwana. Jauhlah kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat Jumat Masjid Hasan amalan yang sama-sama diuraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib merupakan arti malu, celah, noda, salah atau keliru. Aib juga dapat berupa peristiwa keadaan atau sesuatu penjelasan. Seringkali aib sendiri ataupun orang lain diumbar secara sadar dan tidak sadar kepada orang lain, bahkan diviralkan di media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang menggambarkan buruk, tidak terpuji dan negatif. Agar kita terhindar dari mengumbar aib diri dan orang lain, setidaknya ada 2 hal pengingat bagi kita. Pertama, selain mengingat ayat dan hadis yang telah dibaca dan diterangkan di awal secara psikologis, tentu tidak ada orang yang ingin aibnya disebar, termasuk diri kita sendiri. Maka sebelum kita memiliki pikiran buruk untuk menyebarkan aib orang lain, renungkanlah apabila kita berada pada posisi yang disebar aibnya. Keduanya, kita perlu mengingat keutamaan bagi orang-orang yang menutup aib, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang hidup di dunia ini termasuk kita pasti pernah melakukan dosa ataupun kesalahan yang bisa menjadikan kita sangat malu. Apabila diketahui oleh orang lain, kita bisa terlihat baik di mata orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi aib kita. Maka berupayalah untuk menutup
aib diri kita sendiri dan juga aib orang lain. Jadikanlah dosa yang terlanjur pernah kita lakukan sebagai wasilah permohonan ampun dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Leburlah dengan memperbanyak berbuat kebaikan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang pertama kita ucapkan astagfirullahaladzim. Istighfar yang kedua, kita mampu memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita dan orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Kita memohon ampun dan meminta maaf kepada mereka semua. Jemaah sholat Jumat di Masjid As-Sanu'ah Malang yang sama-sama dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu pun kita butuh banyak dosa yang kita lakukan, kita masih dihormati orang lain karena Allah masih menutup aib-aib kita. Andai kata Allah buka aib kita, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan kita, bahkan saudara kita sekalipun, bahkan keluarga kita sekalipun. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai memikirkan ketika jari ini menunjuk kepada orang lain, sejatinya empat jari di belakang itu adalah menunjuk diri kita sendiri. Sudahkah kita berbuat lebih baik daripada orang lain? Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu